Halo Pak Andri. Siap, Pak. Mungkin saya mewakili teman-teman. Jadi teman-teman ini kami mengundang teman-teman dari Blut yang di bawahnya Pak Andri ini. Sebenarnya kan teman-teman ini kan akan mengadakan suatu pengajuan hibah Pak Andri. Jadi mungkin dari Pak Andri ada sumber UMKM apa saja yang dibutuhkan selain selling, Pak. Mungkin apakah mungkin manajemen SDM-nya atau mungkin peralatannya atau teknologinya. Nah, mungkin seperti itu Pak. Karena yang tahu persis zonanya kan Pak Andri ya di UMKM Batu itu. Misalnya ada suatu UMKM A, oh ternyata dia produksinya kurang mampu karena omsetnya besar tapi karena nggak punya alat atau teknologinya nggak mendukung. Nah, mungkin seperti itu yang akan di target oleh teman-teman dosen di sini Pak Andi. Intinya seperti itu. Jadi kami mengundang teman-teman Putih sebenarnya untuk sharing problem atau kebutuhan dari UMKM selain selling Pak. Kalau selling pasti kan sama kan. Nah, nanti mungkin dari teman-teman dosen juga akan mengangkat satu tema judul tentang selling, strateginya gimana, mungkin salah satunya kan itu. Tapi mungkin juga akan ada yang mengangkat tentang teknologi tepat gunanya atau yang lainnya Pak. Mungkin ada clue-clue atau masukan-masukan atau info-info tentang kebutuhan-kebutuhan UMKM yang ada di Batu itu, terutama yang paling emergensi apa, misalnya seperti itu. Itu contohnya seperti itu. Iya, Pak Sunu. Langsung jawab apa gimana, Pak? Ya, Pak. Dari teman-teman UMKM atau teman-teman konsultan ada mau memberi masukan? Yang hadir siapa aja Pak Sunu, teman-teman konsultan? Ini cuma Pak Toto aja Pak malah. Oh, sama Pak Toto aja. Iya Pak, teman-teman belum ada yang gabung. Atau mungkin Pak Toto dulu mau nambahin dulu Pak. Monitor Pak Toto. Terdengar? Suaranya kecil banget Pak. Kecil ya. Gini, kalau menurut saya sebenarnya menindaklanjuti tentang lebih pasti tentang kemarin informasi untuk hibah. Nah, peralatan hibah kemarin kami mendapatkan info seperti pembungkus permen. Pembungkus permen, kemudian mesin press filling, mesin press filling. Nah, ini jika nanti ada kapasitas, kemudian ya memiliki nilai manfaat kepada UMKM pada sisi apa kan itu. Kemarin sih baru dua, kalau nggak salah ada dua permintaan terkait dengan teknologi tepat guna. Nah itu mungkin Mas Andri bisa menggambarkan terkait dengan itu permintaan teknologi tepat guna pembungkus permen dan alat yang kemarin Pak Ipin kalau nggak salah. Saya kira itu Pak Sunu. Oke, terima kasih Pak Toto. Adri. Silakan Pak Adri. Ya. Jadi gini, kalau kita berbicara alat Pak ya, itu kan dalam rangka untuk peningkatan daya saing, itu juga sudah tadi saya paparkan di poin kelima tadi. Peningkatan daya saing itu bagaimana kita meningkatkan dari segi satu kemasannya, kemudian kualitas produknya, kemudian inovasi atau kreativitas pembuatan produk-produk yang baru sebagai solusi diversifikasi produk untuk bisa diterima di pasar. Karena banyak Pak, sekarang kita alhamdulillah sudah sinkron antara Dinas Pertanian, KMH dengan kami. Jadi banyak produk-produk yang baru yang bisa kita kembangkan, misalnya dari produk-produk yang istilahnya pengelolaan hasil pertanian. Dulunya nggak pernah kita ngomong sop instan, nah mereka bisa mau pingin buat sop instan. Kemudian ada lagi produk herbal. Produk herbal itu produk minuman yang, karena kalau dulu minuman jamu itu awalnya dulu nggak ada BP POM-nya. Jamu itu hanya cukup PRT. Sekarang dengan adanya BP POM, maka
kita punya solusi alternatif bagaimana nanti jamu-jamu itu dibuat menjadi instan. Nah, ini juga butuh alat, Pak. Butuh alat untuk bagaimana memperbaiki proses produksinya. Yang kemarin disampaikan sama Cak Ipin, usulan dari Pak Rianto, bagaimana itu pembungkus permen. Dalam hal gini Pak, kita punya produk unggulan adalah permen susu, tapi selama ini produk permen susu itu dalam hal kemasannya masih istilahnya masih menggunakan manual dan tangan dijamah gitu Pak. Jadi dibungkus dengan pakai tangan gitu. Itu kurang efektif dan itu waktunya juga cukup besar. Nah, saya lagi juga nggak tahu bagaimana nanti proses untuk pembuatan pembungkus permen, mesin pembungkus permen tapi bungkusnya mungkin pakai bungkus saset, kalau itu mungkin bisa, tapi kalau pakai bungkus yang tetap yang sama itu pun mungkin susah. Nah, seperti itu Pak Toto kaitannya sama yang bungkus permen. Tetapi itu saya serahkan sepenuhnya pada Institut Asia. Tapi pada intinya kalau kita mau memberikan modal kepada memberikan bantuan mesin kepada teman-teman UMKM, intinya satu, itu bisa memangkas proses produksi sehingga meningkatkan efektivitas produksinya mereka. Yang kedua adalah bagaimana meningkatkan kualitas dan kemasan. Yang ketiga adalah bagaimana membuat produk-produk diversifikasi produk baru yang awalnya dari produk cair menjadi produk instan. Itu yang mungkin dibutuhkan Pak Sunu. Karena aturan-aturan BP POM itu sekarang menyusahkan kita juga Pak Sunu. BP POM itu semua kalau dulu hanya produk kesehatan dan kecantikan yang harus BPOM atau produk olahan susu yang 80%. Tetapi sekarang seluruh produk minuman harus pakai BPOM. Nah, ini yang membuat kami akhirnya berpikir bagaimana membuat kalau instan, produk instan kayak misalnya jamu instan itu nggak perlu BPOM, hanya cukup PRT. Jadi produk-produk jamu itu kita arahkan bagaimana membuat produk instannya. Nah, ini juga butuh mesin juga. Bagaimana untuk mensangrai lebih cepat, membuat instan lebih cepat, seperti itu Pak. Itu beberapa peluang yang mungkin bisa dilakukan. Gimana Pak Sunu? Halo? Baik, terima kasih Pak Andri. Mungkin Pak Sunu lagi ini ya, sinyalnya lagi tidak bagus. Ini ada pertanyaan Pak Andri. Ya Bu. Saya bacakan. Perkenalkan Pak Andri, saya Ibu Vivi ingin bertanya tentang gambaran produk yang dimiliki oleh UMKM di Batu. Apakah sudah ada kategori-kategorinya? Dan di Disperindak, apakah ada konsultan khusus yang memberikan strategi pemasaran secara berkala? Begitu Pak Andri, terima kasih. Oke Bu, kalau di Batu ini agak unik Bu. Di Batu ini ada 3 kecamatan. Tadi sebenarnya di awal di gambar yang saya tadi harusnya ada sedikit gambaran demografi, tapi saya potong ya tadi. Jadi di Batu ini ada 3 kecamatan, Kecamatan Bumiaji, Kecamatan Jonrejo, dan Kecamatan Batu Bu. Nah, 3 area ini, 3 wilayah ini punya spesifikasi produk yang berbeda-beda. Kalau Kecamatan Bumiaji, lalu yang lain bisa di-share. Halo. Kalau Kecamatan Bumiaji itu kebanyakan adalah produk-produk hasil olahan buah Bu dan hasil pertanian. Karena di Bumiaji lebih banyak daerah pertaniannya dan produk-produk tanaman hias. Daerah Sumberjo itu daerah Sindomulyo itu banyak-banyak produk-produk tanaman. Daerah Punten masih banyak produk tanaman. Jadi kalau di Kecamatan Bumiaji kebanyakan produknya adalah produk olahan hasil pertanian, olahan buah, dan produk-produk hasil tanaman, entah itu tanaman hias, entah tanaman kering, kayak seperti itu. Ya, itu yang dari Kecamatan Bumiaji. Kalau Kecamatan Batu lebih banyak produktifnya bervariasi, tapi kebanyakan adalah di kerajinan Bu. Di kerajinan rajut, kerajinan batik, nah seperti itu. Ada beberapa di olahan-olahan buah, jadi produk-produk sari apel itu banyak di Kecamatan Batu. Ya, karena butuh mesin, nah itu biasanya di Kecamatan Batu itu sudah pabrik-pabrikan kebanyakannya. Kemudian
Kalau Kecamatan Jorejo itu lebih banyak ke sentral kayunya, Bu, olahan kayunya. Bahkan kami ada Kampung Rejoso, yaitu ya kampung sentral olahan kayu, yang sekarang menjadi sentral kampung UMKM. Jadi satu kampung itu semuanya pengrajin UMKM, produknya kebanyakan rata-rata adalah produk olahan kayu. Jadi produk kerajinan, Bu. Ada kerajinan rotan juga ada. Jadi itu, Bu. Ada produk maminnya, ada produk kerajinannya, ada produk kerajinan-kerajinan lain. Tapi kalau kita ngomong sektor UMKM, sebenarnya sektornya banyak, Bu. Nah, kami juga lagi membuka ini, memperluas sektor usahanya di sektor wisata. Jadi pelaku UMKM itu kan sebenarnya kalau kita ngomong dari 16 subsektor, yang sekarang menjadi 17 subsektor ekonomi kreatif. Kalau kita bicara masalah sektor produk UMKM itu ada 6 subsektor produk UMKM. Ya, itu Bu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Andri. Bagaimana Ibu Vivi? Apakah sudah cukup menjawab pertanyaan? Oh, terkait masalah marketing, Bu, strategi marketing. Ya, memang Bu, kami ada di Batu, yang di Batu itu ada PUT itu Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM. Fungsinya apa di PUT itu? Fungsinya adalah fasilitasi, pendampingan, pelatihan, dan konsultasi untuk pengembangan usaha, Bu. Di Jawa Timur ada berapa PUT? Di Jawa Timur itu hanya ada sekitar, kalau sekarang 5 PUT, Bu. Termasuk di Malang, Kabupaten Malang, di Batu, di Pacitan, di Tulungagung, sama di Jember. Nah, kebetulan di Batu ini kami punya 5 konsultan, dan konsultan kami adalah para pelaku usaha yang sudah sukses. Nah, ada konsultan kami ada di 5 bidang, Bu. Bidang produksi, bidang pemasaran, bidang kelembagaan, pembiayaan, dan SDM. Nah, di pemasaran kami juga sekarang lagi fokus untuk bagaimana mengembangkan strategi pemasarannya, Bu. Tetapi kita lebih banyak ke digital marketingnya daripada ke marketing konvensionalnya, karena digital marketing ini menjadi peluang besar ketika ada pembatasan-pembatasan aktivitas kayak PPKM, pembatasan-pembatasan wilayah seperti itu. Itu, Bu, yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Andri. Mungkin kalau di apa itu 5 konsultan itu berarti di bawahnya Disperindak-nya gitu, Pak? J. Jadi kalau secara teknis konsultan ini yang menetapkan SK adalah wali kota, Bu, atau kepala daerah. Tetapi tugas fungsinya berada di bawah binaannya dinas kami, Bu, di Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan. Tapi SK-nya, SK wali kota. SK pengangkatannya SK wali kota. Kenapa seperti itu? Karena kalau pembinaan itu terkait masalah anggaran, Bu, anggaran gajinya, anggaran kegiatannya itu masuknya harus masuk ke dinas tertentu, nggak bisa ke dia punya sendiri apa anggaran, nggak bisa. Jadi kaitannya sama kegiatan-kegiatan yang memfasilitasi konsultan ini ikutnya di kami, Bu, di dinas. Kemudian tetapi SK konsultannya, SK-nya yang penetapannya adalah wali kota. Kenapa kok harus wali kota? Karena tadi itu, Bu, harus ada sinergi antar dinas. Jadi membangun UMKM itu kita nggak bisa bicara hanya di Diskeperindak. Membangun UMKM itu kita harus berbicara mulai dari hulu sampai ke hilir, mulai dari dinas pertanian, KLH-nya, kemudian naker sosialnya, sampai ke dinas pariwisatanya, Bu. Seperti itu. Terima kasih Pak Andri. Siap, Bu. Baik, terima kasih Pak Andri. Ini ada yang angkat tangan, Pak Andri. Bentar, saya lihat ada Ibu Vivi ya. Silahkan Ibu Vivi ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Andri sama Pak Toto. Terima kasih Pak Sunu sudah menjembatani, mengundangkan kami teman-teman dosen diundangkan oleh para tokoh-tokoh dari Kota Wisata Batu ya Pak, Disperindaknya Kota Wisata Batu ya Pak ya. Ini terkait dengan alhamdulillah di semester ini saya dipercaya sama, ini mohon arahannya nanti, saya dipercaya sama Ibu Kaprodi kami saya di manajemen Bapak Lucia, itu saya dipercayakan untuk mengampu mata kuliah kewirausahaan, dan ini agak sedikit menyimpang sedikit, enggak apa-apa ya Pak Sunu, apa dikat? Nanti saya takutnya di tengah perjalanan dikat kan malu Pak saya Pak Sunu.
Gitu ya Pak Suni ya. Saya mengampu mata kuliah kewirausahaan dan perencanaan bisnis Pak Andri, Pak Toto. Nah, besar harapan kami kan kemarin waktu saya pertemuan pertama itu saya tanyakan kepada mahasiswa, nanti setelah lulus itu maunya kemana arahnya, atau jadi yang tadi Pak Andri sampaikan ya, UMKM atau Young Entrepreneur. Nah, ternyata mereka sudah punya banyak usaha, ide-ide bisnis atau ide-ide usaha. Nah, yang ini keterkaitan di sini juga sempat saya sampaikan kepada Ibu ketuanya LPPM, Ibu Dr. Ike Kusdiah itu juga ternyata mungkin mahasiswanya dimintakan aja untuk bikin perencanaan bisnis dan semacam itu. Ternyata di Batu ini banyak Pak anak-anak kami yang asalnya Kota Batu ini ada kayak Carang Mas Pujon, dia punya ide seperti itu dan ternyata juga udah jalan, ada yang di anggrek untuk wisatanya ya Pak ya, untuk pertanian ya Pak ya, bunga ya Pak. Juga ada yang terkait dengan shop instan tadi yang sempat disampaikan itu, ternyata ada mahasiswa kami yang saat ini alhamdulillah sudah bekerja di Bentul dengan posisi yang juga sudah pas, dan mereka punya ide untuk nanti shop instan. Nanti ini saya mohon arahannya nanti Pak Andri Yunanto terkait dengan ada kebutuhan khusus nanti dari mahasiswa kami, mungkin ada arahan seperti apa nantinya terkait dengan ide-idenya ini kan besar harapan saya bisa mengawal mereka walaupun masih dari bikin makalah biar bisa menjadi usaha mereka sungguhan gitu Pak. Jadi bukan hanya angan-angan, kalau cuma ide-ide kan hanya keinginan aja, tapi ternyata mereka sudah bisa mengukur untuk dari segi anggaran, cara pemasarannya, juga pemasaran secara digital marketingnya ternyata sudah siap. Jadi nanti mohon arahan mungkin dari Pak Andri Yunanto dan dari juga Pak Toto selaku saya dosen dari salah satu dosen institut yang mengampu mata kuliah kewirausahaan dan perencanaan bisnis kan pasti banyak. Mohon arahan gitu. Mohon maaf ya Pak Sunu, ini agak sedikit menyimpang, jadi malah saya menyampaikan terkait kebutuhan dari mahasiswa. Tapi kan ini semoga kan ada kaitannya nanti dari Disperinda gitu. Terima kasih Pak Sunu, pihak LPPM atas waktunya. Pak Andri, Pak Toto. Bagaimana Pak Andri, mau ditanggapi dulu atau pertanyaan berikutnya Bapak? Saya tanggapi dulu aja, Bu. Saya nggak bawa catatan soalnya. Oh ya, baik Pak. Ngamutan Bu Vivi. Terima kasih Bu Vivia. Kebetulan Bu Vivia saya juga sama. Saya selain di dinas, saya juga merangkap dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan dan inovasi di Brawijaya dan mata kuliah entrepreneurship di STAB. Memang tujuan kami adalah bagaimana kita meningkatkan generasi-generasi muda ini supaya lebih kreatif, tidak hanya menjadi job seeker, tapi bagaimana menjadi job maker, memberikan pekerjaan kepada masyarakat banyak, tidak hanya mencari pekerjaan. Karena kondisi seperti ini, kalau kita paksakan menjadi pencari pekerjaan, persaingannya sangat ketat Bu. Kalau nggak S2, ijazah S2 aja banyak yang nganggur ya Bu ya, apalagi yang S1 kan seperti itu. Maka memang kita perlu beri keahlian dalam hal ini, baik itu kalian dalam soft skill maupun hard skill-nya. Nah, keahliannya itu bisa Bu, kalau di saya itu memang kebanyakan tidak hanya sekedar teoritis, kita harus langsung ke prakteknya, ke praktisinya. Bagaimana bisa membuat, sebelum membuat bisnis plan, mereka bisa harus melakukan studi analisa kelayakan usahanya. Nah, setelah studi kelayakan usaha, bagaimana mereka bisa membangun BMC, kemudian bisa membuat bisnis plan-nya dan mengaplikasikannya yang lebih penting Bu. Nah, kebanyakan teman-teman ini gagalnya gini Bu, kalau kita memaksakan teman-teman mahasiswa untuk membuat produk yang baru, kapasitas mereka dan keahlian mereka masih belum mumpuni. Makanya Bu, tadi saya sampaikan bahwa yang perlu dilakukan adalah diversifikasi usahanya Bu. Jadi yang paling penting, yang produksi biarlah teman-teman UMKM, tinggal kita mahasiswa itu tinggal menambahkan kreativitas dan inovasi, terutama di inovasinya kaitannya bagaimana memperbaiki produk, memperbaiki kemasannya, kemudian produknya kalau misalnya kurang
kurang rasanya, kurang sesuai dengan tren anak muda, diberi variasi kreativitas trennya, rasanya serasa apa, seperti itu. Nah, itu nanti bisa lebih mempermudah, Bu. Jadi mereka tidak fokus di produksi, tetapi fokus di pemasarannya. Karena saya sampaikan, ada 3 komponen dalam hal ini, produksi, pengembangan, sama di pemasaran. Kalau kita, kalau satu orang fokusnya di 3 ini, nggak akan jalan tiga-tiganya. Maka harus kita bagi, Bu, memang, Bu. Nah, seperti itu. Nah, yang UMKM biarlah mereka yang memproduksi. Teman-teman mahasiswa nanti kita arahkan bagaimana melakukan kreativitas dan inovasi untuk pengembangan produknya. Dan kita arahkan juga, kita kasih pelatihan bagaimana mereka bisa mampu memasarkan di marketing digital. Gitu. Seperti itu yang mungkin yang bisa kita arahkan, Bu. Kalau kita paksakan membuat produk instan itu agak susah juga. Mereka kapasitas sumber daya, kaitannya sumber daya skillnya sama sumber daya alatnya juga, sumber daya modalnya juga terbatas kan kayak gitu. Kalau kita membuat suatu produk yang baru, dibutuhkan trial and error, pasti butuh cost-nya tinggi juga. Kecuali kalau memang mungkin dia sudah punya istilahnya punya bisnis keluarga yang mungkin bisa dikembangkan, nah itu bisa jalan seperti itu. Tapi kalau memulai suatu produksi yang baru atau memulai bisnis yang baru, jangan dipaksakan untuk membuat produk yang baru, tapi bagaimana mendiversifikasi produk yang sudah ada. Jadi kita kembangkan. Jadi kalau saya, Bu, waktu di Brawijaya itu, sedikit sharing ya, Bu, ngapunten nggih. Di Brawijaya itu ada namanya seminar akuntansi. Kebetulan saya alumni sana, Bu. Jadi saya dipercaya menjadi dosen pengampu untuk kewirausahaan. Ada seminar akuntansi dalam 1 tahun sekali. Nah, mereka saya tugaskan untuk mahasiswa akuntansi yang pada periode itu sekitar 230 orang itu, saya tugaskan untuk ke UMKM, saya tugaskan untuk mengembangkan produk yang sudah ada, baik secara kemasan, kualitas rasa, maupun produknya. Kemudian kita arahkan juga, kita suruh buat tugas membuat BMC, kaitannya sama pemasarannya. Bagaimana di pemasarannya, seperti itu, Bu. Sampai mereka kita target output penjualannya dalam kurasi waktu 1-2 bulan. Jadi itu sekedar sharing untuk pelatihan-pelatihan yang kita bisa lakukan, Bu, kalau misalnya ke mahasiswa. Seperti itu, Bu Vivi ya. Matur sembahun sangat Pak Andri, sami-sami, Bu. Sami-sami. Suwun-suwun Bapak. Baik, terima kasih Pak Andri. Ini ada lagi yang mengangkat tangan, Pak. Silahkan Ibu Swastika Yulia Rizka. Terima kasih Bu Widya atas waktunya. Perkenalkan Pak Andri, saya Bu Rizka, salam kenal. Begini Pak Andri, tadi saya sempat mendengar dari materinya yang disampaikan sama Pak Andri terkait ekspor Pak, kalau nggak salah ya Pak Andri. Siap. Nah, apakah dari produk-produknya UMKM sendiri dari Kota Batu sudah banyak produk yang diekspor Pak Andri? Ada beberapa yang sudah diekspor, Bu. Kalau boleh tahu untuk prosesnya sendiri, apakah mereka sudah menggunakan semacam e-commerce atau bagaimana, Pak? Ya, ini agak panjang, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Moderator gimana? Nggak apa-apa ya? Tidak apa-apa, Pak. Monggo dipersilahkan. Jadi gini, Bu, memang pasar potensi ekspor ini sangat besar, masih luas yang perlu kita tingkatkan. Kemudian potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya produk yang di Kota Batu itu cukup banyak yang bisa kita eksplor untuk kita olah menjadi produk yang produk ekspor. Tetapi kendalanya ada aturan terbaru dari Naker, Bu, kaitannya sama bahwasanya semua pelaku ekspor itu harus punya SKKNI ekspor. Nah, itu ada regulasi baru yang kadangkala yang ini akan menghambat kita gitu loh, Bu. Jadi ada 3 komponen pelaku ekspor itu, Bu. Ada yang pelaku UMKM langsung mengirim produknya, istilahnya ini model bisnisnya B2C. Jadi dari UMKM ke customer. Nah, biasanya itu yang order di luar negeri itu orang-orang TKI yang suka produknya, masih senang produknya kita. Orderannya dapatnya dari mana? Dapat dari Facebook, dapat dari Instagram, dapat dari Shopee, dapat dari Tokopedia. Atau dapat dari Alibaba biasanya. Ada konsep B2B, itu yang B2C, Bu, yang direct langsung. Jadi itu nggak melalui pabean, dan itu nggak perlu memenuhi persyaratan ekspor apapun. Pokoknya ada orderan dikirim barangnya lewat
lewat kapal gitu. Apakah itu disebut ekspor? Nah itu belum juga. Saya belum lagi mempelajari regulasinya juga. Apakah orang UMKM yang menjual secara direct langsung ke luar negeri itu apakah sudah disebut eksportir? Nah itu juga belum tentu kan Bu. Padahal barangnya sudah ke luar negeri kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pelaku UMKM yang mengirimkan produk barangnya ke luar negeri tapi tidak menjadi eksportir, tidak menjual secara direct langsung, tapi melalui trader. Nah, tradernya ini bisa trader dari Surabaya, depo Surabaya, atau trader dari Bali. Kenapa kok Bali? Nah, ini ada ketentuan Bu, karena di pabean beberapa, kalau kita ngomong bea cukai, aturan bea cukai ini kalau kita mau pelajari juga agak memberatkan UMKM juga. Nggak ngamutan ya dari bea cukai kalau misalnya ada bea cukai. Kalau analisa saya, kalau bea cukai ini kenapa kok teman-teman UMKM yang pengrajin kayu itu banyak larinya ke Bali, karena dari Gubernur Bali itu ada kebijakan kalau ekspor produk kerajinan itu tidak sama dengan produk mebel. Nah, kalau di kami produk-produk kerajinan kami kalau kirim lewat Surabaya itu kebanyakan adalah mebel, dalam kategori mebel. Nah, bea cukainya lebih mahal mebel daripada kerajinan. Nah, banyak yang lari ke sana, pakai melalui trader. Atau yang ketiga adalah UMKM yang sudah mengirim produknya melalui tidak melalui trader, tapi langsung jual beli ke buyernya langsung, ke pelaku ekspor baik di luar negeri maupun ada di dalam negeri. Ada yang katanya FOB sampai di Jakarta, ada yang FOB sampai di tempat UMKM Bu. Jadi kayak ada teman pelaku kami, namanya Arjuna 99, itu menjual keripik. Dia kerjasama sama Amazon, kesepakatannya adalah FOB tempat, FOB lokasi UMKM. Jadi diambil dari di rumah produksinya UMKM yang ada di Batu. Kaitannya sama proses-proses dokumen-dokumen ekspornya diselesaikan oleh Amazon. Jadi transaksinya adalah FOB di tempat di UMKM. Nah, ada yang trader yang mengurus UMKM yang mengurus dokumennya, menjual karena itu perusahaannya itu ada di luar negeri atau di Jakarta yang nggak punya perwakilan di sini, itu yang agak repot. Kita harus mengurus surat-surat kaitannya sama pemberkasan ekspor itu Bu. Nah, itu ada tiga kelompok eksportir. Nah, saya nggak tahu ini apakah yang tadi yang B2C itu bisa dikatakan eksportir, tapi yang pasti produknya sudah kekirim ke luar negeri. Nah, yang kaitannya sama yang kedua sama yang ketiga ini Bu, kaitannya sama yang jual ke trader sama jual ke langsung direct, itu sekarang ada ketentuan harus punya SKKNI ekspor. Nah, kami kemarin di akhir Maret, di awal April telah melakukan pelatihan SKKN ekspor 30 pelaku UMKM yang potensial Bu. Nah, ini ada ketentuannya memang sekarang. Kalau persyaratan UMKM yang mau ekspor harus memiliki sertifikat kompetensi eksportir. Nah, ini yang kami latih. Kalau secara kualitas produknya, saya rasa produk-produk mereka banyak Bu diminati di luar negeri. Tapi yang paling banyak saya arahkan ke kerajinan. Kalau maminnya, karena kalau resiko perjalanannya, kalau mereka kayak yang Amazon itu tidak apa-apa, karena Amazon itu ngambil produknya dari kita. Jadi peti-peti kemasannya sudah menyesuaikan dengan produk makanan yang dibutuhkan Amazon. Tapi kalau yang teman-teman yang lain, kalau kita harus kirim kontainer ke luar negeri, saya takutnya Bu nggak bakal kebayar karena apa ya, produknya nggak sampai ke luar negeri sudah. Nah, ini ada persyaratan-persyaratan kemasan atau pada saat pendistribusian itu harus ada pelakuan-pelakuan khusus kalau makanan minuman. Kalau kerajinan tidak ada masalah Bu. Nah, seperti itu. Oh, baik Pak Andri. Kalau untuk yang tadi B2B Pak namanya ya Pak? Ya, B2B. Nah, itu berarti kan dari UMKM Batu itu langsung dikirim ke sana gitu Pak ya, maksudnya tadi Pak ya? B2B itu ada dua Bu, tadi saya sampaikan. B2B langsung bisnis to bisnis dengan ada yang di luar negeri, atau B2B lewat trader. Oh iya, yang lewat trader. Kalau lewat trader berarti pengiriman dokumennya tanggung jawabnya trader.
Oh, seperti itu. Oh iya ya Pak. Oh ya Pak Andri, terima kasih Pak Andri. Baik, terima kasih Pak Andri. Siap. Beralih ke kolom chat ya Pak, ini masih ada pertanyaan ini. Dari Ibu Mega, selamat siang, mohon bertanya apakah ada UKM yang memproduksi sabun cuci, minyak goreng, pewangi pakaian, atau laundry product? Terima kasih. Begitu Pak Andri. Kalau UMKM laundry banyak Bu, UMKM laundry banyak, UMKM yang penghasil sabun cuci banyak. Tapi gini Bu, dengan adanya ketentuan yang baru, kemarin kenapa kok banyak-banyak teman-teman mau pelatihan sabun cuci itu saya kurangi Bu, karena pelatihan sabun itu harus memenuhi BPOM sekarang Bu, persyaratannya harus BPOM ketat sekarang, karena kalau nggak gitu nggak bisa dipasarkan. Kita melakukan pelatihan, kalau misalnya itu nggak bisa dipasarkan juga percuma gitu loh Bu. Akhirnya untuk pelatihan pembuatan sabun, pembuatan yang mengandung chemical gitu, memang perlu ada izin BPOM-nya. Kecuali kalau mereka bisa sampai membuat BPOM-nya enggak apa-apa. Tapi kalau UMKM di laundry banyak Bu. Kayak gitu. Baik, terima kasih Pak Andri. Sudah cukup terjawab ya Ibu Mega ya. Ini masih ada yang mengangkat tangan Pak Andri? Tidak apa-apa ya Pak ya? Tidak apa-apa Bu. Jadi gini Bu, memang kalau produk-produk yang sekarang yang cairan itu semua sekarang kita batasi untuk pelatihannya Bu. Karena apa? Karena yaitu nanti kesulitannya percuma kita katakanlah membuat produk cairan sabun gitu ya, sabun. Kemarin ada dari BNN, saya sedikit cerita. BNN kerjasama sama kami kemarin Keplut mengajukan untuk pengajuan pelatihan sabun bagi masyarakat Songgokerto. Kenapa tidak saya arahkan untuk pelatihan sabun? Karena sabun itu nanti prosesnya susah, masyarakat bisa bikin sabunnya, tapi untuk perizinannya yang sulit. Nah, lebih baik kita membuat pelatihan yang mungkin simple tapi langsung bisa dijual atau bisa langsung diterapkan oleh masyarakat untuk mendapatkan income. Kalau disuruh ngurus izinnya lagi ya susah Bu. Nah, cairan-cairan ini sekarang agak susah. Kecuali hand sanitizer Bu ya. Hand sanitizer ini produknya cukup PRT, nggak perlu BPOM. Apalagi kalau hand sanitizer yang natural gitu Bu. Ini bisa dipasarkan ke hotel. Nah, ini lagi saya kembangkan dengan BNN, kaitannya bagaimana masyarakat itu membuat produk yang bisa dipasarkan secara massal dengan optimalisasi hotel atau kafe yang ada di tempatnya di daerah-daerah tersebut gitu loh. Jadi menggunakan asli produk lokal lah istilahnya. Hand sanitizer sama produk minuman itu yang saya kembangkan. Baik, terima kasih. Intinya pelatihan yang simpel ya Pak ya. Ini pelatihan ada lagi simpel, jangan sampai izinnya memberatkan Bu. Akhirnya nggak jadi usaha, hanya sekedar pelatihan menghabiskan anggaran Bu. Iya, baik. Ampun. Ya, ini masih ada yang berangkat tangan ya Pak, mengangkat tangan. Silahkan Ibu Puji Subekti. Terima kasih Bu Widya. Selamat siang Pak Andri. Terima kasih Pak Andri. Nama saya Bu Puji Subekti. Kebetulan pada saat ini saya sedang membina teman-teman semuanya, mahasiswa, baik mahasiswa maupun beberapa UMKM yang tergabung dalam inkubator bisnis Institut Asia. Jadi di Institut Asia ada lembaga inkubator bisnis, Pak. Kalau boleh tahu, yang pertama yang ingin saya tanyakan terkait dengan produk-produk dari UMKM yang ada di Batu, apakah sudah ada marketplace atau platform yang memang mewadahi teman-teman untuk menjual secara digital, Pak? Sudah apa belum, Pak? Ada pertanyaan lanjutan apa? Saya langsung jawab. Ada Pak. Oh iya, silakan lanjutan dulu. Oh gitu. Jadi dengan ada seperti, karena mungkin salah satunya ini ada startupnya mahasiswa kami yang memang mengembangkan mau bikin platform, ya sudah berjalan sih Pak, cuman masih dalam tahap pengembangan, bikin platform untuk oleh-oleh seperti itu, oleh-oleh ataupun produk-produk yang ada di UMKM sekitar situ. Nah, kebetulan kemarin itu subjeknya mereka adalah Batu, karena memang pusat pariwisata sih Pak, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kami dari inkubator bisnis terkait adanya beberapa hibah yang dari pemerintahan untuk UMKM, untuk kewirausahaan dan sebagainya, mungkin bisa ditindaklanjuti
untuk kerjasama mungkin melalui kegiatan ini, melalui kegiatan startup yang dibangun oleh mahasiswa, nanti itu bisa membantu dari UMKM yang ada di Batu untuk mengembangkan bisnisnya. Mungkin itu, Pak. Terima kasih Bu Puji. Langsung saya jawab ya moderator ya. Monggo, silakan Pak. Ya. Jadi gini Bu Puji, kaitannya sama platform-platform untuk marketing digital, kami memang di awal-awal tahun 2020 kami memikirkan bagaimana mengembangkan digital marketing. Saya pernah ada program, nanti teman-teman konsultan yang ada hadir mungkin bisa juga membantu juga. Itu mengembangkan program saling bantu, tukunuku.com, tukunuku.com saling bantu. Nah, tukunuku.com itu platform hampir sama kayak awalnya itu sebenarnya kami konsep sebagai media katalog produk-produknya UMKM Kota Batu, produk unggulannya UMKM Kota Batu, tetapi lebih berkembang ke arah bisa dikembangkan ke arah untuk penjualan juga. Ternyata bisa dikembangkan untuk penjualan plus pulonya. Pulau itu kurir lokal. Jadi banyak pengangguran, kan waktu kena pandemi itu awal-awal kita juga memikirkan bagaimana ini orang teman-teman yang dulunya bekerja sebagai Grab banyak yang sepi order, akhirnya nggak ada pekerjaan. Nah, kita juga memfasilitasi di pulau. Jadi tukunuku.com plus pulau itu kurir lokal. Jadi tidak hanya sekedar produk katalog, tapi bisa menjadi platform untuk pembelian. Nah, itu caranya masih simpel Bu pada saat itu. Kami linkkan dengan WA-nya yang UMKM. Jadi ketika ada order, kami linkkan ke WA-nya UMKM, kemudian nanti delivery-nya bisa lewat pulau, tinggal memilih kurirnya siapa. Nah, seperti itu. Itu yang kami kembangkan pada saat di awal tahun 2020. Tetapi kami sadar ternyata kalau kita mau mengembangkan platform e-commerce seperti itu saingannya sangat berat. Karena dan cost-nya juga cukup tinggi, Bu. Cost-nya cukup tinggi. Jadi kalau kita mau membangun itu tidak hanya sekedar viewernya yang kita maksimalkan, tapi bagaimana bayarnya yang kita maksimalkan. Nah, kebanyakan ini kalau kita bikin platform seperti itu, kebanyakan hanya sebagai viewer. Kita nggak bisa melakukan promosi-promosi kayak gitu. Nah, akhirnya di tahun 2021 di akhir tahun 2020, di awal tahun 2021 kami ganti strateginya. Kita kerjasama dengan e-commerce yang ada. Kita nggak usah memaksakan sekuat apapun kita bikin platform itu masih kalah bersaing dengan e-commerce yang nasional yang sudah berkembang. Karena mereka sudah banyak promosinya kerjasamanya. Nah, kita kemarin juga platform kita tawarkan ke bank juga nggak terlalu menarik lah, belum terlalu minat mereka karena memang banyak harus promosi. Kalau nggak promosi hanya sekedar viewer aja nggak bayar. Nah, dengan adanya aplikasi, kemudian kami juga akhirnya kerjasama dengan beberapa e-commerce yang ada, termasuk platform yang dikembangkan oleh BRI, Bu. BRI itu salah satu fasilitas yang diberikan kepada nasabahnya pada saat pandemi melalui marketing digital ada namanya Indonesia Mall. Awalnya Indonesia Mall itu dia bukan seperti e-commerce tapi dia itu broker, Bu. Broker ke e-commerce. Jadi Indonesia Mall itu sifatnya dia memfasilitasi teman-teman UMKM menjualkan secara online, dijualkan ke Shopee, ke Tokopedia, ke Alibaba, ke Lazada, ke Bukalapak seperti itu melalui platform Indonesia Mall itu. Nah, kemudian kami meniru akhirnya. Kami kerjasama dengan Tokopedia, kita membuka namanya supermarket UMKM namanya, supermarket UMKM yang kita kerjasamakan dengan Tokopedia, dengan Shopee, dengan Bukalapak dan Grab. Di situ kami mengambil promosi-promosinya yang disediakan oleh e-commerce. Jadi ketika di Tokopedia ada promosi berapa persen, potongan berapa persen, kan kalau Tokopedia itu sekarang yang rajin Bu, bikin promo. Setiap tanggal akhir bulan pasti dia punya promo. Nah, promo entah itu promo 90%, entah itu promo gratis berbayar, itu pasti ada di Tokopedia. Terus di Shopee juga ada, di Bukalapak juga ada promo. Jadi tugasnya supermarket mall ini yang diketuai Cak Ipin sebagai marketing konsultan kami, itu menjualkan produk-produknya dan mempromosikan. Jadi ada promo ini ditawarkan, Bu mau ngambil promo ini di Tokopedia, ini bayarnya sekian. Kalau mau ini nanti dikembangkan di live-kan kayak gitu. Nah, itu sama sekarang ini kami lagi mengembangkan di Grab, Bu. Grab sama Gojek. Grab itu ada GrabMart sama GrabFood. Kami fasilitasi teman-teman kami yang di sektor kuliner. Karena Batu ini juga terkenal kulinernya, Bu ya.
Kalau jenengan kalau ke alun-alun itu, wah kulinernya banyak sekali Bu. Nah nanti kita fasilitasi teman-teman itu melalui GrabFood. Di GrabFood itu juga banyak promo-promonya, dan GrabMart. GrabMart itu sekarang ada aplikasi dari Grab itu untuk menjual produk-produknya UMKM. Seperti itu Bu Puji, mungkin penjelasannya secara agak panjang ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Mungkin ini sebagai angka awal kami, mungkin kami dari dari mahasiswa kami ataupun dari beberapa teman kami yang mungkin yang bisa menjadi mungkin kalau di sana mungkin sudah ada kegiatan inkubasi mungkin Pak ya. Ya Bu Puji, ngapunten. Nah ini yang kami harapkan, maksudnya kemarin sama Pak Sunu pada saat mau penandatangan MOU, Pak, saya itu butuh tim di bidang pemasaran. Jadi saya butuh tim teman-teman mahasiswa atau anak-anak muda yang mau saya dilatih sama teman-teman dari market, dari teman-teman konsultan. Kita latih untuk bagaimana optimalisasi marketing digitalnya. Jadi mereka nanti menjadi kayak ya tadi itu operatornya supermarket UMKM. Jadi menjualkan produk-produknya di beberapa e-commerce yang ada. Ada strategi-strateginya Bu. Nah itu nanti kami akan mengajarkan teman-teman mahasiswa dalam, makanya kan saya kalau bisa nanti Institut Asia juga punya, saya sudah memberikan satu ruangan di tempat saya sebagai rumah kreatifnya mahasiswa. Itu nanti bisa menjadi inkubatornya bisnisnya mahasiswa. Nah nanti berapa orang dikirimkan ke sana, dilatih sama teman-teman konsultan, bantu produk pemasarannya, produk-produk UMKM Kota Batu, kemudian kalau sudah selesai, nanti berhenti berapa orang lagi, kayak gitu Bu. Itu yang saya harapkan memang Bu. Mungkin dalam waktu beberapa ke depan, mungkin kita perlu bertemu mungkin Pak untuk membicarakan hal itu mungkin Pak. Siap Bu Puji, siap. Oke. Terima kasih Pak. Saya terima di Plut Bu, kalau misalnya ingin berkunjung, monggo. Siap Bapak. Terima kasih Pak Andri. Terima kasih Bu Puji, semoga bisa bekerja sama Bu Puji. Amin. Ya amin. Baik, terima kasih Bu Puji. Pak Andri, masih ada 3 pertanyaan ini Pak. Aduh, awalnya Pak Sunu, coba 15 sampai 30 menit aja Pak ya. Oh iya Pak, saya jadi panjang ya Pak ya. Nggak apa-apa, buat teman-teman nggak apa-apa, sesama akademisi, dan mungkin saya berharap nanti ke depannya benar-benar Bapak Ibu sekalian di sini bisa membantu UMKM kami Bu, karena banyak masyarakat yang masih berharap bantuan dari luar Bu. Karena dari pemerintah sendiri untuk kalau bantuan masih terbatas. Jadi memang harapan saya dengan adanya pertemuan ini, banyak dari panjenengan-panjenengan semua bisa membantu teman-teman kami di UMKM di Kota Batu. Tidak hanya bagaimana meningkatkan atau memulihkan usahanya, mungkin bisa juga mengembangkan usahanya, Bu. Amin. Monggo, silakan, tidak apa-apa. Kalau ada pertanyaan, saya bantu. Baik, kepada Bapak Adit, silakan Pak Adit. Mau langsung bertanya kepada Bapak Andri. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Andri. Selamat siang Pak Adit. Waalaikumsalam. Nah, ini Pak, saya dari Prodi Akuntansi Pak. Nah, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Andri, bahwasanya kebutuhannya adalah teknologi tepat guna. Betul. Nah, ya kalau dari akuntansi ya tentu tidak ngutak-ngatik masalah teknologi. Nah, tapi di sini Pak sebelumnya itu kan kami sudah melakukan pengabdian masyarakat di beberapa UMKM. Nah, itu permasalahan utamanya adalah di manajemen keuangannya ataupun cost accounting-nya. Nah, itu yang ingin saya tanyakan ke Pak Andri. Yang pertama adalah untuk di UMKM yang ada di Batu itu, apakah permasalahan di bidang cost accounting atau manajemen keuangannya juga menjadi hal yang prioritas? Terkait kan kita juga di beberapa UMKM kan tentunya juga menginginkan yang namanya profit, kemudian pengembangan perusahaan dan sebagainya. Untuk yang kedua adalah yang saya ingin tanyakan mengenai teknologi sistem informasi yang ada di UMKM tersebut, Pak. Karena informasi yang saya dapatkan itu tidak sedikit UMKM yang di Jawa Timur itu belum memiliki sistem informasi manajemen, terutama di keuangannya, bagaimana dia mengelola manajemen usahanya, kemudian mengelola SDM-nya, dan sebagainya. Untuk yang ketiga adalah, nah, untuk di bidang accounting, terutama bidang Halo Pak Adit.
Sepertinya ada masalah sinyal ini ya, Pak. Atau mau Pak Andri jawab dulu, Bapak? Jadi gini Bu ya, kaitannya sama akuntansi, memang kalau kita bicara sama UMKM, apa hubungannya UMKM sama akuntansi kan kayak gitu. Alhamdulillah Bu, background kami juga akuntansi, jadi saya S1 S2-nya akuntansi dari Brawijaya juga. Kemudian alhamdulillah kami kemarin ditawari untuk menjadi pengampu di Brawijaya, tapi saya tidak mau ngambil mata kuliah akuntansi karena saya agak sedikit trauma Bu kalau masalah ngomong masalah akuntansi sekarang. Akuntansi sekarang filosofinya beda dengan filosofi akuntansi yang saya pahami dulu pada saat di S1 maupun di S2. Kemudian saya lebih mengarah untuk ke entrepreneurnya, tetapi bisa dikombin Bu, bisa dikombin antara bagaimana kita mengembangkan mahasiswa jurusan akuntansi ini bisa tidak hanya nantinya bisa mencari pekerjaan di perusahaan-perusahaan. Memang kalau lulusan akuntansi kebanyakan nanti larinya menjadi karyawan itu ya, menjadi pegawai staf akuntansi di perusahaan tertentu atau menjadi auditor di KAP tertentu. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan mereka juga harus kita kasih pelatihan tentang kewirausahaan juga. Makanya kemarin itu konsepnya bagaimana teman-teman akuntansi ini lebih kreatif, inovasi dalam hal tidak hanya nanti mereka setelah lulus bisa menjadi karyawan, tapi bisa juga menjadi entrepreneur seperti itu. Nah itu konsep awalnya. Kemudian yang kedua, kaitannya sama akuntansi sendiri. Kalau kita berbicara dengan UMKM, memang itu nanti kaitannya erat sama selain di entrepreneur atau kewirausahaannya, kaitannya erat sama di pembiayaan Bu, atau permodalan. Nah sebenarnya yang perlu dipahami, ini teman-teman UMKM di daerah atau di lapangan itu tidak pernah tahu Bu tentang standar akuntansi keuangan ETAP atau EMK, itu nggak pernah tahu. Yang mereka tahu itu pokoknya ya pencatatan nyatet penjualan berapa, pokoknya saya oleh piro, terus kemarin pulaan piro, total piro, bati piro, cuma gitu aja Bu. Nah ini memang menjadi PR kami. Makanya ketika ada anak-anak magang yang jurusan akuntansi di kami Bu, baik itu di dinas maupun di BUD, saya arahkan untuk bagaimana mereka membuat sistem informasi akuntansi yang kaitannya sama pencatatan laporan keuangan baik itu pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Karena standarisasi keuangannya beda-beda. Kalau usaha mikro itu cukup nggak sampai ke kosnya nggak sampai laporannya juga nggak terlalu banyak-banyak. Mungkin hanya di jurnal, kemudian ada penyesuaian, terus sampai laporan sampai neraca laporan laba rugi aja. Tidak terlalu detail sampai ke fixed cost, variable cost-nya, fixed cost-nya kita hitung enggak sampai seperti itu. Jadi nanti mereka kita suruh tugas kita buat sistem atau sistem kalau bisa by sistem ya, atau pakai Excel lah yang sederhana. Pakai Excel yang sederhana ketika UMKM itu sekali input transaksinya berdasarkan nomor bukti transaksinya, nah itu nanti sampai bisa proses di laporan. Tujuannya apa? Tujuannya agar laporan keuangan teman-teman UMKM ini bisa bankable. Kalau laporan keuangan teman-teman UMKM bisa bankable, bisa mengajukan penambahan modal atau modal baru untuk diperbankan. Nah, seperti itu. Yang kedua, untuk STAP SAK standar akuntansi ETAP atau UMKM itu memang perlu diajarkan Bu ke teman-teman. Tetapi teman-teman tadi itu saya sampaikan bahwasanya sekarang itu UMKM itu generasinya generasi X Bu ya. Lain sama generasi milenial. Kalau generasi milenial sama generasi Z itu mungkin sudah bisa mempelajari. Sekarang banyak fasilitas aplikasi-aplikasi online kaitannya sama buku-buku pencatatan, buku penjualan itu ada di online di Play Store secara gratis. Nah, itu bisa digunakan seperti itu. Nah, kayak gitu Bu. Tapi memang kalau ada anak mahasiswa yang magang di tempat kami, terutama jurusan akuntansi, kami arahkan untuk bagaimana mereka memahami flow-nya dulu. Jadi flow chart-nya, transaksinya di UMKM itu seperti apa. Kemudian kita tugaskan untuk membuat jurnal sederhana, terus kemudian membuat program yang sederhana. Kalau nggak bisa program yang pakai program apa yang namanya istilahnya, membuat program yang by system, nah itu bisa pakai Excel. Nah seperti itu. Paling enggak mereka paham tentang alurnya. Oh kalau misalnya
transaksi UMKM ini seperti ini ya, dicatat seperti ini. Oh ini yang UMKM usaha mikro seperti ini. Kalau usaha kecil itu nanti pembukanya seperti ini. Usaha menengah nanti pembukanya seperti ini. Memang beda-beda Bu untuk pembuatan sistemnya. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Andri. Tapi yang paling penting Bu, ya? mohon maaf ya saya tambahin. Yang paling penting bagaimana kita Bu, tidak hanya sekedar memahami flow dan sistem atau memahami sistem informasinya atau kita membuatkan sistem informasinya. Tapi bagaimana mereka teman-teman kita yang dari jurusan akuntansi, mahasiswa jurusan akuntansi itu lebih produktif dan lebih kreatif lagi, lebih inovasi kalau membuat ya kita nggak pernah menjamin Bu ya di Institut Asia itu dari lulusannya berapa mahasiswa akuntansi itu nanti bisa langsung diterima pekerjaan. Nah, kita harus memberikan coaching kepada mereka, Bu. Nah, itu entrepreneurship itu yang perlu kita tingkatkan. Nah, tidak hanya sekedar teoritis, tapi memang prakteknya seperti apa yang itu yang perlu dikembangkan. Kalau sistem informasi akuntansinya sendiri banyak. Sekarang kalau kita anak-anak milenial itu tinggal download di sini Play Store ini banyak yang kaitannya sama aplikasi-aplikasi pencatatan buku kas atau buku-buku akuntansi, kaitannya transaksi akuntansi bagi UMKM. Ada Lamikro, ada buku, banyak aplikasinya. Itu Bu, sedikit Bu. Baik Pak Andri, ini di kolom chat ada yang tertarik ini Pak. Kami tertarik dengan tema ini dan ingin konsultasi lebih lanjut dengan Bapak. Apakah boleh minta nomor WA-nya Pak Andri? Begitu nih, disampaikan oleh dosen. Boleh Bu, silakan dicatat nomor WA saya 0858 78 48 9057. 0858 78 48 9057. Sudah terjawab ya Bapak Ibu ya. Terima kasih, tidak terasa sudah 1,5 jam ini. Terima kasih Bapak Andri atas waktunya. Sama-sama Ibu. Ya Pak Suni ini, Pak Suni katanya sengaja Pak Suni ini. Waduh, menjebak saya Pak Suni. Ya sama saya, Pak Andri nanti tolong ya, 15 sampai 30 menit aja. Oh siap Pak, kalau 15 menit. Ternyata antusiasnya luar biasa Pak. Terima kasih. Penutup Pak Andri ya. Ini kan kebetulan untuk menindaklanjuti teman-teman dosen yang akan mengadakan hibah pengabdian atau penelitian ini nanti. Ini kebetulan kami kan sudah dapat data UMKM dari teman-teman Blut. Ya. Kan? Ini kira-kira proseduralnya bagaimana ya kalau nanti teman-teman dosen itu akan menindaklanjuti untuk penggalian data lebih dalam dengan UMKM-nya, apakah kita bisa langsung link dengan UMKM-nya atau lewat Blut dulu baru ke UMKM? Gini Pak Suno, biasanya memang tetap kalau misalnya kita memasuki suatu daerah tertentu harusnya memang kalau nggak gitu kita nggak dapat data maksimal. Jadi harusnya ke Kesbang nanti atau ke dinas yang terkait Bu Pak Suno. Nanti diarahkan kalau misalnya bersurat ke dinas kami, ke dinas koperasi usaha mikro perindustrian dan perdagangan kalau kaitannya sama UMKM ya Bu ya Pak Suno ya. Nah nanti pasti dari dinas nanti diarahkan ke kami Pak. Kebanyakan kayak gitu. Nah diarahkan ke kami baru kami nanti bisa membantu untuk mendampingi Bapak Ibu dosen ke UMKM. Sebenarnya bisa-bisa aja sih kalau langsung memang kalau tujuannya tidak menggali data secara umum loh ya. Kalau hanya menggali data secara personal UMKM itu bisa langsung ke UMKM. Tetapi kalau misalnya ada dosen yang ingin mengetahui data secara umum, data UMKM kedinasan, nah itu memang harus bersurat ke dinas dulu Pak Suni. Jadi misalnya kan data saya kasihkan ke teman-teman, misalnya di salah satu UMKM misalnya, oh saya akan mengangkat tentang pemberdayaan SDM-nya. Nah, misalnya seperti lah dosen kan akan menggali lebih dalam supaya nanti konten di proposalnya lebih dalam lah. Mungkin kan dosen langsung bisa wawancara dengan UMKM-nya. Bisa. Saya apakah keluar ke Blut dulu yang sebagai kalau langsung ke UMKM? Kalau lewat Blut Pak, jadi ada yang dampingi lebih enak Pak Suni. Oh gitu. Yeah. Jadi kalau yang didampingi mereka lebih open Pak. Oke. Daripada didatangi orang yang dikenal kemudian tanya-tanya juga, aduh, apa ini katanya data apa kan gitu kan rada sungkan. Tapi kalau yang dampingi konsultan katakanlah, yang sudah familiar, akhirnya mereka open tujuannya apa gitu, akhirnya open. Gitu. Kecuali kalau memang dosennya sudah kenal, itu nggak masalah.
Jadi mekanisme teman-teman biar ke Plus dan nanti ke lokasi Pak. Gitu. Siap. Seperti itu aja Pak. Kami hanya berusaha untuk membantu Pak. Tidak istilahnya. Jadi gini loh Pak Mas Uno, kalau misalnya moro-moro ujuk-ujuk, wah istilahnya apa ya moro-moro, tiba-tiba datang ke tempatnya UMKM tanpa kenal sama UMKM tersebut, kan enggak enak Pak. UMKM-nya pasti akan tertutup. Karena UMKM ini kalau ada orang asing itu takut Pak. Takut apa? Pajak. Takut pajak Pak. Sampai Oke Pak Andri. Terima kasih Pak Andri. Siap. Mohon maaf mengganggu hanya ya kan. Oke, terima kasih sekali lagi, kembalikan ke Bu moderator. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bapak Andri sudah meluangkan waktunya selama hampir 1,5 jam Pak. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak Ibu dosen untuk pengajuan hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Terima kasih. Kemudian untuk Bapak Ibu dosen, ada sedikit info pengumuman dari LP2M ya. Kepada Ibu Lilis kami persilahkan. Mohon izin Pak Andri kalau mau live dulu, nggak apa-apa Pak Andri kalau mau istirahat dulu. Mas Uno ngapunten nggih. Saya agak terima kasih banyak sebenarnya Pak. Mas Uno nanti saya tunggu Pak untuk MOU kerjasamanya. Siap. Nanti supaya kami bisa leluasa membantu paling enggak ya tujuan kita untuk bagaimana selain membantu di akademisi, kita juga membantu teman-teman di UMKM Pak, di masyarakat. Siap Pak. Ya Pak ya. Terima kasih Pak Andri. Terima kasih Pak Suno, saya tunggu untuk draft MOU-nya. Terima kasih Pak. Saya akhiri. Ngapunten Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bisa bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.